Baiklah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kita akan membahas tentang pokok anggur yang benar. Diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kiranya Roh Kudus memberikan kita pencerahan untuk kita mengerti kebenaran firman yang sedang kita bahas kali ini. Baiklah, kita akan langsung saja. Di sini ayat ini yang kita bahas adalah tentang pokok anggur. Jadi saya kasih gambaran ilustrasi di PowerPoint-nya, yaitu pohon anggur seperti yang ada di kanan kita ini yang kita lihat ya. Baiklah, saya akan membaca ayatnya dulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, di sini saya kasih ilustrasi gambar ya saudara-saudari. Jadi kita akan lanjut, kita baca. Dalam perumpamaan atau kiasan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, yang artinya tidak ada kesalahan namun hanya ada terang kebenaran, dan murid-muridnya sebagai ranting, artinya yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dengan tetap terhubung padanya sebagai sumber kehidupan, mereka dapat menghasilkan buah. Di sini artinya buah pertobatan yang akan menghasilkan pelayanan untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Allah. Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Allah mengharapkan agar kita semua berbuah. Jadi ini di sebelah kiri saya ini perumpamaan gambarnya ya teman-teman. Dan di tengah saya ini pohon anggurnya, dan sebelah kanan saya ini juga buah anggurnya teman-teman. Jadi bisa dipahami ya saudara-saudari. Baik, lanjut. Yesus berbicara tentang dua macam ranting yang berbuah dan yang tidak berbuah meliputi. Ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman, yaitu tidak percaya dengan Allah dan tidak lagi memiliki hidup yang datang dari kasih yang kekal kepada Kristus. Ranting-ranting ini dipotong, artinya dibinasakan oleh Allah, yaitu dipisahkan dari hubungan yang melekat dengan Kristus. Bila mereka tidak lagi tinggal di dalam Kristus, maka Allah akan menghakimi, menolak mereka dan meninggalkan mereka selamanya. Yang kedua, ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman kepada Allah dan kasih yang kekal kepada Kristus. Ranting-ranting ini adalah, ranting-ranting ini Allah bersihkan supaya menjadi makin lebat buahnya, yaitu Allah menyingkirkan segala dosa dari kehidupan mereka yang mempersulit mengalirnya hidup yang kekal dari Kristus. Buah adalah kualitas karakter Kristen yang memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksian orang percaya. Jadi saya kasih gambaran di sebelah kiri ini bahwa ini adalah ranting-ranting yang berbuah. Seperti ini ya saudara-saudari, bisa dilihat ilustrasinya. Baik, lanjut. Setelah seseorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Setelah kuasa itu diberikan, orang percaya harus menerima tanggung jawab dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjauhi semua larangannya
supaya tetap selamat dan tinggal di dalam Kristus. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur mengalir ke dalamnya. Demikian pula orang percaya hanya mempunyai hidup Kristus selama hidup Kristus mengalir ke dalamnya dengan tetap tinggal di dalam Dia. Syarat-syarat untuk tinggal dalam Kristus adalah memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran serta menjadikannya sebagai gaya hidup tindakan kita setiap hari. 2. Memelihara kebiasaan persekutuan yang erat dan tetap dengan Kristus supaya mengambil kekuatan penuh daripadanya. 3. Menaati perintah-perintahnya, tinggal dalam kasihnya, dan saling mengasihi dalam segala hal. Walaupun kita disakiti orang lain, kita harus tetap mengampuni orang yang menyakiti kita dan mengasihinya. 4. Memelihara iman yang kita pegang dalam hidup kita melalui firman Allah. Menolak segala dosa dan patuh terhadap pimpinan Roh Kudus dengan rendah hati. Kita akan melanjutkan dengan ayat yang kelima dari Yohanes. Baiklah, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perumpamaan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Kristus tidak percaya kalau sekali ranting selama-lamanya tetap ranting. Sebaliknya, melalui perumpamaan ini, Yesus memberikan murid-muridnya peringatan yang serius namun penuh kasih bahwa ada kemungkinan orang yang sungguh percaya meninggalkan imannya tidak tetap tinggal dalam Yesus hingga dicampakkan ke dalam api neraka. Makin dekat kita hidup dengan Kristus melalui merenungkan, mempelajari Alkitab, dan melakukan firman-Nya, maka makin selaras doa-doa kita dengan sifat dan ajaran Kristus. Dan kita akan seirama dengan karakter Kristus dan menjauhi dosa-dosa yang dibenci oleh Kristus. Kita akan memiliki hati yang penuh kasih seperti Kristus yang penuh kasih. Demikian pembacaan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1-8 bertemakan tentang pokok anggur yang benar. Kiranya saudara-saudari bisa merenungkan ayat demi ayat yang telah kita bahas tadi, dan semoga benih firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa ditabur di hati kita yang subur dan akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan kiranya setiap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita juga melakukannya dengan sepenuh hati. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan. Terima kasih.